Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Melineta Putri Pramudita. Saya mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang, Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Saya di sini akan mempresentasikan sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku pelosok Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu tersebut digunakan sebagai bahasa perdagangan antar pedagang suatu Nusantara ataupun luar Nusantara. Yang kedua, tentang perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan. Misalnya, 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Miniarjo, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, Prasasti Talang Tua di Palembang pada tahun 684. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. 5. Prasasti Karangbrani Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa perhubungan, lingua franca antar suku di Indonesia. 3. Bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tentang perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, Sumpah Pemuda. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, pasal 36. Nah, peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya.
sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dengan dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai daerah-daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhan dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Selanjutnya tentang 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu adalah merupakan lingkungan referensi di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. B. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. C. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. D. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Selanjutnya tentang hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Selanjutnya, tentang bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia yang merupakan suatu hal yang membanggakan. 1. Dibandingkan dengan bahasa lain, yaitu bahasa Jawa yang menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun, justru karena pertimbangan itu juga, pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. 2. Bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa. Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tapi juga secara leksikal. Seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem, leksikal, dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah bahwa kenyataannya bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingkungan French. Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.